Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pada kesempatan kali ini saya sebagai mahasiswa PPG tahun 2023 akan sedikit mewawancarai tentang masalah fikih, yang mana kebetulan pada kesempatan kali ini yang akan kita wawancari tentang masalah kekhilafan yang ada di dalam kitab fikih. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Ya, enggak apa-apa. Langsung saja, kira-kira Bapak kenapa di dalam fikih itu ada beberapa kekhilafan? Monggo Bapak. Baik, alhamdulillah. Masalah kekhilafan itu tidak terlepas dari adanya Al-Quran. Itu semuanya mujmal, tidak terperinci. Awalnya seperti itu. Dan di Al-Quran tersendiri, itu yang sebagai penafsir Al-Quran, itu Rasulullah. Nah, di dalam hadis Rasulullah pun juga ada yang masih mujmal. Nah, dari kemujmalan itu, yang tidak terperinci itu, maka menghasilkan beberapa ijtihad para ulama. Sehingga di dalam fikih itu, ada yang dikenal dengan ijtihadnya Imam Hanafi, ijtihadnya Imam Maliki, ijtihadnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tetapi intinya keempat imam itu sama-sama benar gitu, dengan ijtihadnya masing-masing yang tidak terlepas dari koridor Al-Quran dan Al-Hadis. Karena beliau itu ahli peka dalam masalah syariatnya, sehingga menurunkan hukum-hukum yang dianggap berbeda, tapi aslinya sama gitu. Baik Bapak, untuk di masalah fikih itu ulamanya kan banyak Bapak. Kenapa kok hanya 4 madhab, yakni yang disebutkan Bapak itu tadi yang biasanya di pesantren-pesantren itu dipakai kira-kira? Nah, apakah hanya cukup di fikih itu hanya bisa mengambil 4 ulama ini saja, atau murid-muridnya bisa, atau gimana Bapak? Nah, memang yang diakui oleh ulama-ulama salaf bahwasanya yang boleh dimadhabi hanya 4 itu. Imam Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sebetulnya banyak madhab-madhab itu. Mungkin lebih dari 100 madhab. Cuman pada saat Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengumpulkan semua para ulama untuk mensoreh, mentashih siapa yang harus diikuti. Akhirnya ada kesepakatan bahwasanya muncul 4 nama itu. Imam Maliki, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Tapi tujuannya sama? Sama, tujuannya sama, tidak ada yang berbeda. Oh ya, terus selanjutnya Bapak, saya tanya yang terakhir, masalah khilafah ini kan sangat rentan menjadi konflik terhadap masyarakat. Baik terjadi masalah khilafah tentang penetapan bulan Syawal ataupun awal bulan puasa. Kira-kira gimana untuk solusi agar kita itu tidak ada konflik dalam kekhilafan Bapak? Nah, solusinya hanya satu. Kita itu kembali kepada maroji awal, kepada Al-Quran dan Al-Hadis, dan kita meyakini ketika sampai nanti jadi kiai besar, kasih tahu kepada masyarakat perbedaan antara 4 imam madhab ini, yang intinya sama-sama benar. Jadi kebenaran mutlak itu tetap punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara kebenaran para madhab itu kebenaran yang menurut mereka itu benar, tetapi tidak terlepas dari kebenaran Al-Quran dan Al-Hadis juga. Sehingga cara memberikan solusi kepada masyarakat, anggaplah ada istilah ummah rahmah. Perbedaan para imam itu adalah rahmat. Seandainya tidak ada perbedaan dalam masalah itu, mungkin salah satu orang haji lah. Orang haji kalau fokus kepada Imam Syafi'i, susah cara wudhunya. Wudhunya gampang, tapi batalnya itu yang gampang pula. Jadi tersentuh bukan menyentuh. Tersentuh batal untuk Imam Syafi'i. Makanya disarankan kepada berjamaah haji itu harus taklid kepada Imam Maliki. Tetapi taklidnya bukan hanya separuh-separuh, harus satu hukum, satu paket. Artinya wudhunya juga Imam Maliki, batalnya itu harus Imam Maliki.
Kalau Imam Syafi'i kan cukup 6 rukunnya wudunya, fardunya wudu. Imam Maliki itu 7. Imam Hanafi dan Hambali enggak, justru 4 bahkan gitu. Kalau separuh-separuh Pak? Gimana? Nah itu talfiknya mana tidak boleh itu. Tidak boleh. Tidak boleh, tidak boleh. Jadi adanya seperti halnya antara Muhammadiyah sekarang ya. Contohnya cara Muhammadiyah dengan NU berbeda. Nah itu karena perbedaannya keyakinan marojiknya yang berbeda. Tetapi seandainya para tokoh-tokoh besar dari kalangan Nahdiyin atau terutama yang dari tokoh-tokoh Muhammadiyah, insya Allah kalau merapat bersama nggak ada perbedaan yang mengakibatkan masyarakat itu susah. Seandainya mereka itu betul-betul ngemrih ridhonipun Gusti Allah. Saya yakin perbedaan itu diawali dengan egoisme masing-masing. Seandainya egoisme itu dihilangkan demi masyarakat, nggak ada yang namanya perbedaan yang menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan di mata masyarakat. Gitu. Baik. Jadi berangkat dari istilah al-ikhtilafu ummati rahmatun itu, apakah seandainya yang satunya ini berijtihad ini, terus satunya berijtihad ini, kira-kira sama-sama dikasih pahala apa enggak itu Pak? Sama-sama dikasih pahala. Sama-sama pahala. Jadi seandainya itu nggak dibenarkan, ya mungkin hanya satu madhab. Nah kan gitu. Tapi karena sama-sama dibenarkan, 4 madhab itu sama-sama bener, sama-sama oke-nya, dan sama-sama dikasih pahala gitu. Artinya sama, pokok intinya satunya berijtihad ini, kalau diikuti tetap dapat pahala. Iya, betul. Meskipun satunya ikut itu, tapi ijtihadnya ikut itu tetap benar juga. Betul. Artinya dapat pahala. Dapat pahala. Ya. Mungkin cukup sekian gitu ya, sama-sama. Masalah wawancara pada kesempatan kali ini Pak. Saya mohon maaf kalau mengganggu waktunya Bapak. Alhamdulillah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.